Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Tentunya dengan selalu menjaga kesehatan, insya Allah Allah memberikan kesehatan dan perlindungannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, hari ini adalah pertemuan ketiga kita pada mata pelajaran matematika, yaitu membahas tentang penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Masih ingat nggak kemarin kita belajar tentang apa aja? Ada yang ingat? Oke, yang pertama kita belajar tentang penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut yang sama dan dengan penyebut yang berbeda. Kedua, kita belajar tentang penjumlahan pecahan campuran. Yang ketiga, kita belajar tentang penjumlahan pecahan desimal. Dan yang keempat ini kita akan belajar bagaimana cara menyelesaikan penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Nanti akan ada video penyelesaiannya, penyelesaian kepada soal-soal yang berkaitan dengan penjumlahan berbagai bentuk pecahan ini. Silakan anak-anak tonton video ini dengan fokus dan tetap semangat. Oke? Mari kita awali pembelajaran ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan masuk kepada penyelesaian penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Ada 3 cara. Yang pertama adalah pecahan disamakan menjadi bentuk pecahan biasa. Contohnya, soal yang ada di buku MTK halaman 5, A, 25% ditambah 1/2. Sebelum kita menyelesaikannya, kita lihat dulu. Angka atau pecahannya sangat berbeda. Jadi, kita kembalikan ke cara yang pertama, pecahan disamakan menjadi bentuk pecahan biasa. 1/2 sudah menjadi bentuk pecahan biasa. Sementara 25% kita akan ubah menjadi pecahan biasa. Oke. 25% mau kita ubah menjadi pecahan biasa. Jadi caranya 25/100. Ini kira-kira mau sama-sama dibagi berapa supaya bisa dibagi 25 dan bisa dibagi 100. Oke, kita coba dibagi 25 ya. 25 dibagi 25 sama dengan 1. 100 dibagi 25 berapa anak-anak? Nah, caranya bisa menggunakan cara membuat rumah seperti biasa atau menggunakan ini ada 10. Oke. Nah, dibagi 25, 1, 2, 3, 4. Jadi dapat 4. 100 dibagi 25 sama dengan 4. Nah, ini sudah berubah menjadi pecahan biasa. Kita salin kembali, 1/4 ditambah 1/2. Oke. Jika sudah seperti ini, kita jumlahkan. Nah, penyebutnya kebetulan di sini masih berbeda. Kita samakan dulu. Mana yang mau kita ambil? Kalau misalnya kita tidak menggunakan KPK atau dari sini bisa kita lihat. Kita pakai angka 4 ya. 4 dibagi 4, 1. 1 dikali 1, 1. Kemudian ditambah per 4. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 2 dikali 1, 2. Jika sudah sama, maka boleh dijumlahkan. 2 ditambah 1, 3/4. Ini untuk cara yang pertama, yaitu pecahan disamakan menjadi bentuk pecahan biasa. Yang kedua, bagaimana caranya? Cara kedua, pecahan disamakan menjadi bentuk persen. Soalnya masih yang sama ya, seperti di atas. 25% ditambah 1/2. Jadi 25% ditambah 1/2, kita akan ubah 1/2 ini menjadi persen kembali ya. Jadi caranya 1/2 dikali 100, karena persen itu dekat dengan angka 100. Jadi kita kali 100 ya. 100 dibagi 2 berapa anak-anak? Ayo, 100 dibagi 2 sama dengan 5
50 ya. Kenapa 50? Karena 50 dikali 2 sama dengan 100. Jadi dapatnya 50. 50 dikali 1 sama dengan 50%. Nah, begitu ya. Bagi bawah kali atas seperti itu. Jadi kita dapat 50%. Disalin kembali 25% ditambah 50% sama dengan 25 ditambah 50. Caranya jika ada anak ibu yang tidak langsung mengetahui berapa hasilnya, maka disusun ke bawah. 25 ditambah 50 sama dengan 5 turun 5 tambah 2 7. Jadi jawabannya adalah 75%. Paham ya Naya sampai di sini ya? Oke, nanti Ibu akan ajarkan cara yang ketiganya, yaitu pecahan disamakan menjadi bentuk pecahan desimal. Next. Oke, kita masuk pada cara yang ketiga. Pecahan disamakan menjadi bentuk pecahan desimal. Contoh soal, 2/5 ditambah 0,18. Yang mana yang perlu kita ubah? Yaitu karena 0,18 sudah bentuknya seperti desimal, maka kita akan merubah wujud 2/5-nya ya. 2/5 mau kita ubah menjadi bentuk pecahan desimal. Caranya bisa memakai atap rumah. Jadi kita buat dulu atap rumahnya, 2 di dalam, 5-nya di luar ya. Perhatikan anak-anak caranya. 2 bagi 5 kan nggak cukup, jadi kita tambahkan 0, di depannya. Jadi 20. 0, lalu tambahkan 0 di angka 2 ini. Jadinya 20 ditambah 5 sama dengan 4. Kenapa 4? Karena 4 dikali 5, 20. Lagi-lagi berkaitan dengan perkalian ya anak-anak ya. Ingat. Jadi hasilnya adalah 0,4. 0,4-nya kita salin kembali. 0,4 ditambah 0,18. Berapa hasilnya? Oke, kita akan kembali menjumlahkan. Caranya masih ingat, yaitu disusun ke bawah. Jadi 0,4 kita sejajarkan dengan 0,18. Hasilnya adalah 8 turun, 4 tambah 1 5. Komanya kita tulis kembali, jadi 0-nya turun. Jawabannya adalah 0,58 ya. 0,58 inilah jawabannya. Paham ya anak-anak ya? Contoh yang kedua, misal 35% ditambah 0,175. Anak-anak tinggal lihat, kalau 0,175 ini sudah berubah menjadi desimal, jadi kita tidak perlu mengkhawatirkan ininya lagi ya, angka ini lagi. Kemudian kita perlu fokus kepada 35% ini yang akan kita ubah menjadi pecahan desimal. Caranya bagaimana? Ya, caranya sama seperti yang di atas, menggunakan atap rumah pembagian. Jadi 35-nya di dalam dan 100-nya di luar. Oh iya, datang dari mana 100-nya? 35% itu ya, 35% itu sama dengan 35/100. Jadi kalau kita mau merubah untuk menjadi pecahan desimal, 35/100 ini kita caranya seperti ini, 35 di dalam dan 100-nya di luar. Oke, coba dilihat, angka 35 bisa nggak dibagi 100? Nggak bisa. Jadi kita menambahkan di depan ini 0 sama koma. Lalu di sini kita buat juga 0. Satu saja nolnya ya. Jadi 350 dibagi 100 berapa anak-anak? Oke, dapat berapa? Di dalam 350 ada berapa 100-nya? Iya, ada 3. 3 dikali 100, 300. Dikurang ya. 0 turun. 0 dikurang 0, 0. 5 dikurang 0, 5. 3 dikurang 3, habis. Nah, angka 50 ini kan masih sendiri, kita akan cari temannya. 50 dibagi 100 belum bisa. Kita tambahkan di depan sini 0. Ya, jadi 500 dibagi 100. Kenapa di sini nggak ada 0, ya dia cukup sekali aja ya. Jadi di sininya nggak apa-apa. Kita tinggal langsung menambahkan aja di depan ini.
jadi 500. Yang 50 tadi jadi 500 dibagi 100 sama dengan 5. 5 dikali 100 sama dengan 500 dikurangi 0 kurang 0 habis, 0 kurang 0 habis, 5 dikurang 5 juga habis. Jadi jawabannya adalah 0,35. Hasil dari merubah bentuk dari 35% itu, bentuk pecahan desimalnya adalah 0,35. Oke, setelah seperti ini anak-anak kembali tuliskan. Jika sudah merubah 0,35 tadi kita tulis ulang ditambah 0,175. Caranya sama seperti cara di atas, yaitu bersusun ke bawah 0,35 ditambah 0,175 tambah. Yuk sama-sama anak-anak. 5 turun ke bawah, 5 ditambah 7 sama dengan 12. Simpan 1, 3, 4, 5. Komanya dibuat 0 tambah 0 sama dengan 0. Jadi jawabannya berapa anak-anak? Iya, 0, jadi jawabannya adalah 0,525. Oke, sampai di sini paham ya? Mudah-mudahan anak-anak semua bisa memahami dengan baik apa yang materi yang sudah Ibu jelaskan hari ini, yaitu tentang penjumlahan pecahan berbagai bentuk. Silakan nanti jika anak-anak ada yang belum mengerti, bisa anak-anak semuanya bertanya kepada Bapak Ibu wali kelasnya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.